Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang padamu ya Bapa, mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau selalu beserta dan bersama dengan kami dalam segala keadaan. Saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan sungguh taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 33-34. Tertulis demikian. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah saudara mengalami saat butuh pertolongan yang menolong bukanlah orang yang diharapkan, tapi malah orang yang saudara musuhi atau benci selama ini? Kalau itu pernah terjadi, ada maksud di balik semuanya itu, yaitu agar kita mengasihi semua orang. Masalah perbedaan rasial dan agama masih menjadi pemicu konflik yang mewarnai kehidupan di berbagai wilayah dunia sampai saat ini. Masih ada oknum yang menyebut orang berkulit hitam dengan panggilan monyet. Sebaliknya orang yang berkulit putih disebut dengan julukan udang rebus. Ada juga yang mengatai orang berbeda agama dengan babi dan anjing. Semua julukan yang jelek-jelek itu hendaknya tidak keluar dari mulut kita. Tuhan mengajar kita untuk mengasihi semua orang dari latar apapun. Semua orang sama di hadapan Tuhan. Kita semua sama-sama berharga dan sama-sama mempunyai martabat. Tinggi, pendek, hitam, putih, kuning, ras apapun, suku manapun, dan latar belakang apapun adalah sama. Kita semua dikasihi Tuhan. Dalam Lukas pasal 10 ayat 33-34 ini dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Dalam ayat ini Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong seorang Yahudi yang dirampok dan dianiaya di tengah jalan. Padahal orang Yahudi tidak mau bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria dianggap kafir. Dalam perumpamaan ini, ada seorang imam yang lewat, juga seorang Lewi yang lewat di situ, tapi mereka tidak mau menolong, padahal sama-sama Yahudi. Setelah itu lewatlah orang Samaria ini, dan ia melihat orang yang terluka itu. Meskipun secara suku dan keyakinan berbeda, tapi orang Samaria ini menolong dan mencukupi kebutuhan orang tersebut sampai ia sembuh. Sungguh luar biasa kebaikan hati dari orang Samaria yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus. Maksud dari perumpamaan ini adalah agar kita semua tidak membeda-bedakan orang lain, tidak membenci ataupun memusuhi orang lain karena alasan perbedaan lahiriah. Sebaliknya Tuhan mau kita mengasihi sesama kita dengan kasih yang tulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang dari bangsa apapun dan dari agama apapun harus kita kasihi. Orang dari denominasi gereja apapun,
dari aliran yang berbeda dengan kita, harus kita kasihi. Musuh saja Tuhan perintahkan untuk kita kasihi. Dalam Matius 5 ayat 44, Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ini berarti kasih kita pada sesama tidak boleh memandang perbedaan. Kalau saat ini kita masih sulit mengasihi, bahkan di waktu-waktu pemilu saat ini, kita membenci orang lain yang berbeda pilihan dengan kita, mari kita introspeksi diri dan belajar mengasihi lebih lagi, seperti Tuhan telah mengasihi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu mengajar kami untuk mengasihi orang-orang yang berbeda dengan kami. Kalau kami mengasihi orang yang sama dengan kami, orang yang mengasihi kami juga, apa bedanya kami dengan dunia ini? Kami sadari Tuhan mau kami sempurna, mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa memandang latar dan apapun perbedaan yang ada. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi seperti Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikanlah ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami selalu mengingatnya dan kami menghidupinya setiap hari. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa-Mu. Jadikan kami berhasil dan penuh berkat Tuhan, serta menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Biarlah tangan Tuhan melawat dan menyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan memimpin kami masuk dalam rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.